Presiden Benfica ungkap penyebab Carreras belum dibeli Real Madrid. Presiden Benfica, Rui Costa, dengan tegas menanggapi spekulasi yang berkembang yang mengaitkan Alvaro Carreras dengan kepindahan ke Real Madrid. Meskipun media ramai memberitakan bahwa kesepakatan bisa terjadi setelah Piala Dunia antar klub FIFA, Costa mengungkapkan bahwa belum ada tawaran resmi yang diterima dari klub raksasa Spanyol itu. Berbicara kepada media, Rui Costa mengklarifikasi situasi terkini seputar Carreras. Mereka seharusnya mengajukan penawaran kepada kami. Sejauh ini belum ada yang datang. Jika mereka datang, kita lihat saja apa yang terjadi. Pernyataannya menepis anggapan bahwa negosiasi sudah berlangsung, mengkonfirmasi bahwa Real Madrid belum secara resmi mendekati Benfica tentang bek kiri yang menjanjikan itu. Presiden Benfica juga menambahkan bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk terlibat dalam pembicaraan transfer apapun, terutama dengan Benfica yang masih berkompetisi di Piala Dunia antar klub. Sekarang bukan saat yang tepat, dan itu tidak akan terjadi sampai turnamen dan partisipasi kami berakhir. Sampai saat itu, tidak perlu membicarakan apapun. Carreras ada di sini bersama kita, ungkapnya. Meski menjadi pusat rumor transfer, Carreras tampak tidak terpengaruh. Bek tersebut sempat berbicara kepada Marca, menyampaikan pesan yang tenang. Yang terpenting sekarang adalah Piala Dunia. Semuanya baik-baik saja, katanya, menegaskan bahwa perhatian penuhnya tertuju pada perjalanan Benfica di turnamen tersebut. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Carreras terbuka untuk pindah ke Real Madrid menjelang Piala Dunia antar klub. Tetapi keengganan Benfica untuk bernegosiasi di bawah klausul pelepasannya menghalangi transfer tersebut. Dengan Benfica yang telah lolos ke babak 16 besar, diskusi lebih lanjut tentang masa depan Carreras diperkirakan akan terjadi hanya setelah turnamen berakhir. Untuk saat ini, pemain berusia 22 tahun tersebut tetap menjadi tokoh kunci dalam rencana Rui Costa, dengan semua mata tertuju pada Piala Dunia antar klub dan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dean Huijsen dan Sergio Ramos, perbandingan yang tak terhindarkan. Dean Huijsen datang ke Real Madrid di usia yang masih muda, tapi namanya sudah mulai dibicarakan sebagai calon pemimpin baru di lini belakang. Bek tengah berusia 20 tahun itu langsung menunjukkan kualitas sejak laga pertamanya di Piala Dunia antar klub 2025. Ia tampil dengan ketenangan dan rasa percaya diri yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dalam 2 pertandingan awal turnamen tersebut, Huijsen tampil menonjol dan memainkan peran kunci di tengah badai cedera yang melanda pertahanan Madrid. Di saat banyak pemain senior absen, Huijsen justru mengambil tanggung jawab dan menjawab kepercayaan dengan performa meyakinkan. Tak butuh waktu lama, ia menjadi bahan pembicaraan. Dalam hitungan hari, statusnya di ruang ganti berubah. Dia bukan lagi sekedar pemain muda yang menjanjikan, tapi figur yang siap diandalkan dalam proyek masa depan Madrid. Dia adalah Sergio Ramos baru di Santiago Bernabeu. Huijsen tumbuh dengan mengagumi Sergio Ramos, legenda Real Madrid yang dikenal karena keberanian, teknik, dan jiwa kepemimpinannya. Kini, ia mengenakan seragam yang sama, di posisi yang sama, dan mulai menarik perbandingan yang tak terhindarkan. Penampilannya seakan membangkitkan memori tentang Ramos muda. Data memperkuat kesan tersebut. Dalam ajang Piala Dunia antar klub, Huijsen mencatat 137 umpan, terbanyak di antara para bek. Sebanyak 60 di antaranya adalah umpan progresif yang mampu menembus garis pertahanan lawan, menunjukkan kecerdasan dalam membaca permainan. Bahkan Aurelian Tchouaméni yang sempat dipasang sebagai bek tengah tak mampu menyaingi kontribusi Huijsen dalam hal membangun serangan dari lini belakang. Selain tajam dalam distribusi bola, Huijsen juga efektif dan efisien. Ia mencatat akurasi umpan hingga 88% sejak bergabung dengan Madrid. Rata-rata 61,3 umpan per pertandingan adalah angka yang menunjukkan betapa dominannya ia dalam membentuk alur permainan. Bandingkan dengan masa singkatnya di Bournemouth, di mana ia hanya mencatat sekitar 50 umpan per laga. Di bawah tangan dingin Xabi Alonso,
Houston menjelma menjadi bek yang bukan hanya menjaga lini pertahanan, tetapi juga aktor utama dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Langkahnya mantap, operannya terukur, dan kepercayaan dirinya tinggi. Ia menjadi bek modern yang komplit, mampu bertahan dan membangun serangan dalam satu paket yang solid. Saat ini Houston sudah masuk dalam radar elit sebagai bek muda dengan kemampuan progresif terbaik. Namanya setara dengan Niklas Süle, Alexander Barbosa, dan Lucas Beraldo, bek-bek yang dikenal sebagai ball-playing defenders top dunia. Dengan gaya permainan Madrid yang semakin menekankan penguasaan bola dan transisi cepat, Houston menjadi potongan puzzle yang pas. Alonso tampaknya melihatnya bukan hanya sebagai solusi darurat, tetapi juga aset jangka panjang. Jika ia mampu menjaga performa seperti ini hingga musim 2025, tak mungkin Houston akan menjadi wajah baru pertahanan Real Madrid.